Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat kita melaksanakan salat subuh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua salat yang berat dilakukan oleh orang munafik. Asqal as-salati 'inda al-munafiqin salatu al-isya wa salatul fajr. Ada dua waktu salat yang sangat berat untuk dilakukan oleh orang munafik. Dan di antara dua salat itu adalah salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Para ulama menafsirkan apa salat isya dan salat subuh sangat berat untuk dilakukan oleh orang munafik. Pertama, kita harus ketahui bahwa orang munafik pada dasarnya dia melakukan amalan itu karena ingin dilihat oleh orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Kalau orang munafik itu melakukan salat, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mereka malas untuk melaksanakan salat. Malas untuk melaksanakan salat. Kalaupun mereka melaksanakan salat, dia bermalas-malasan. Tapi kalau ada manusia melihatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Tapi kalau ada manusia yang melihatnya, dia semangat untuk melaksanakan ibadah secara umum. Kalau kita lihat salat zuhur, salat asar, salat maghrib, mungkin tiga salat ini masih banyak manusia yang datang ke masjid. Apa kalau masjidnya berada di tempat strategi di pinggir jalan misalnya, terkadang ada orang yang mungkin ingin istirahat sejenak, maka dia singgah di masjid, sehingga masjid tersebut full dengan jamaah, full dengan orang-orang. Maka salat zuhur tadi, salat asar tadi, salat maghrib, orang-orang munafik bersemangat karena banyak orang masjid. Sementara salat isya mungkin tidak terlalu banyak orang. Kalau misalnya salat maghrib kita sampai 3 shaf full, mungkin salat isya hanya mungkin 1,5 atau mungkin 1 shaf saja. Apalagi salat subuh mungkin setengah dari 1 shaf tersebut. Karena memang berat di waktu subuh itu. Banyak ujian yang harus kita lakukan, harus kita hadapi. Kita sangat berat untuk mengangkat selimut kita. Padahal selimut kita itu hanya beberapa ounce saja beratnya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus tentang selimut. Al-Muzammil, orang yang berselimut. Al-Mudaththir. Dan ini ayat, ini surah jemaah sekalian yang khusus diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyemangati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad, qumil laila illa qalila, bangunlah dan laksanakanlah salat lain. Kemudian dalam surah yang lain, surah Mudaththir, di penghujung juz ke-29 Allah mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkitlah dan sampaikanlah. Dan subhanallah jemaah sekalian, ketika ayat ini turun, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir, bangunlah dan sampaikanlah wahai Muhammad peringatan kepada umat. Maka ketika itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya mungkin punya waktu tidur yang begitu panjang dan mungkin dulunya tidur pulas, tidur capek, ketika ayat ini turun, qum fa'andzir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur hanya sekadar tidur saja. Mungkin hanya 1, 2, 3 jam, bangunlah Nabi sallallahu alaihi
Dan para salaf, orang terdahulu, orang soleh, di antaranya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Umar dikenal orang yang keras. Idza salaka Umar fajjan, fasalaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar melewati satu jalan, ya, Umar melewati satu jalan, fasalaka syaitan fajjan akhar. Saking ditakutinya Umar dan disegani Umar, sampai syaitan itu takut dengan Umar. Kalau Umar ingin melewati satu jalan, ya, dan syaitan melihat bahwa Umar lewat situ dan syaitan juga ingin lewat di situ, maka syaitan mencari jalan yang lain. Fasalaka syaitan fajjan atau tariqan akhar. Mereka syaitan itu mencari jalan yang lain. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, bahkan Umar disuruh untuk membunuh manusia sampai manusia itu bersyahadat, berislam. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya disuruh untuk membunuh manusia. Ini Umar radhiyallahu taala anhu. Dan dahulu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau ada laki-laki yang tidak ke masjid, dia langsung parang dikasih. Yang tidak mau ke masjid nih, as-sayf langsung diberikan pedang. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu keras orangnya, keras sekali, tegas. Dahulu Umar adalah orang yang sangat benci dengan Islam, orang yang paling terdepan untuk menghancurkan bahkan ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengislamkan Umar sudah masuk Islam, maka jadilah Umar pembela pertama, garda terdepan dalam menyelamatkan dan membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang harinya dia sangat keras, dia subhanallah sangat keras, tapi di malam harinya dia menghidupkan malam. Makanya disebutkan oleh para ulama, Umar fursanun binahar wa ruban fil lail. Umar itu kalau di siang hari seperti singa, ya, singa, seperti singa, seperti hewan yang ingin menerkam mangsanya, luar biasa. Tapi waruban fil lail, tapi di malam hari dia bagikan orang-orang yang soleh yang menghidupkan malam-malamnya. Dan memang itu sifat seorang muslim. Kata Allah dalam surah As-Sajdah yang mungkin kita sering baca dari Jumat subuh, ketika kita sudah sujud tilawah, apa setelahnya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan tatajafa junubuhum, tatajafa taba'ada, tatajafa junubuhum. Al-junub itu lambung-lambung mereka. Ini kinayah jemaah sekalian. Lambung-lambung mereka, sifat seorang mukmin itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat perbandingan mereka, tempat istirahat mereka. Artinya orang mukmin itu sifatnya pada malam hari tidak banyak tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Apa yang dilakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yang dilakukan adalah mereka meminta kepada Allah khaufan, ya, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat seorang muslim. Itulah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu kalau di siang hari sangat takut, sangat ditakuti oleh manusia, tapi di malam hari ini dia orang yang paling takut dengan amalannya. Kita sudah sebutkan malam hari di kajian malam kita bahwa di antara orang yang akan berikan naungan, di antara naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun fafadat ainah. Seseorang yang warajulun khalian fafadat ainah, orang yang bersendirian dan menangis karena mengingat dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, 'indahu qut yawmi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum," siapa yang memasuki waktu subuh, aminan fi sirbihi, dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan
Mungkin saudara-saudara kita di Palestina tidak mendapatkan tidak mendapatkan rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Dan kita subhanallah di Indonesia, ya, di pagi hari kita mendapatkan kita dalam keadaan aman. Tidak ada bom, tidak ada orang yang menakut-nakuti kita. Kemudian mu'afan fi jasadihi. Dia merasakan pada dirinya sesuatu yang enak. Dia merasakan sehat, dia tidak sakit. Indah qutu yaumi, dia memiliki perbekalan pada hari itu, untuk hari itu saja. Kita mungkin 30 tahun ke depan kita sudah memiliki perbekalan. Bagaimana anak kita ke sekolah, ya, uang kuliahnya, uang UKT-nya, kemudian kita mau beli rumah, kita mau beli ini, banyak perbekalan kita sudah luar biasa. Tapi kata Nabi, cukup hari itu saja dia memiliki perbekalan. Indah qutu yaumi. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizatahu dunya bihadafiha. Subhanallah. Kalau kita bangun subuh kemudian merasakan kita dalam keadaan tentram, aman. Karena terkadang ada orang yang bangun subuh tapi dia bangun subuh karena mungkin terlintas di pikirannya ada utangnya misalnya. Bagaimana utang saya ini belum terbayar, cicilan istri saya banyak, ya. Akhirnya membuat dia pusing, akhirnya bangun. Nah, ini bukan tidak masuk dalam kategori aminan fisik. Betul-betul aminan fisik, dia masuk ke dalam, dia masuk ke waktu subuh dan dia bangun karena betul. Ini telah merasakan nikmat yang seperti itu. Aminan fisik wa'afan fi jasadi inda qutu yaumi wa ka'anna mahizatahu dunya bihadafiha. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah keberkahan di waktu pagi. Banyak orang yang melalaikan waktu pagi, jamaah sekalian. Banyak orang yang tidak peduli dengan waktu pagi. Padahal waktu pagi adalah waktu yang luar biasa. Waktu mustajab, waktu kita mendapatkan pahala ketika kita melakukan beberapa hal di dalamnya. Di antaranya Anda sholat subuh, kemudian setelah itu Anda duduk berzikir sampai masuknya waktu duha, kemudian Anda sholat 2 rakaat. Maka Anda ketika melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut dicatatkan seperti orang yang telah umroh dan berhaji, ya. Tapi syaratnya Anda duduk di masjid, ya. Kita duduk di masjid berzikir, ya, karena ada juga orang duduk tidak berzikir, main handphone, scroll dan seterusnya. Tapi ini maksudkan dia betul-betul berzikir. Makanya kita punya zikir pagi dan petang. Jadi zikir pagi dan petang kalau bisa kita sudah hafal, ya, di pagi hari kita lantunkan, di malam hari kita lantunkan, kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melalaikan waktu pagi. Makanya terkadang kalau di dunia pondok misalnya, ya, kami sudah 6 tahun mondok di Makassar. Kalau ada santri yang tidur pagi, dia tidak mendapatkan sarapan, rezeki dipatok ayam, ya. Kalau tidur pagi, ya, kalau dia tidur pagi misalnya sudah halaqah subuh, ya, kita biasa ada halaqah subuh dari ba'da subuh sampai pukul 6.30. Nanti masuk lagi jam 8 sekolah. 6.30 terkadang ngantuk, ya, ngantuk karena mungkin malamnya kita sudah begadang menyelesaikan tugas-tugas misalnya. Sebagian santri kembali ke ranjangnya misalnya. Makanya para asatidzah biasa bilang mereka itu setelah sholat, mereka setelah halaqah Quran mereka murojaah. Habis itu murojaah mengulangi hafalan. Tapi murojaah dimaksud ke sini murojaatus sarir. Dia kembali kepada tempat tidurnya untuk tidur. Sehingga kalau makan tidak dapat lagi nasi, tidak dapat lagi jatah makanan, ya. Karena memang subhanallah sumber keberkahan rezeki itu ada di pagi hari. Bahkan Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan umatnya di pagi hari, berarti menunjukkan pagi hari itu luar biasa. Allah berfirman wal fajri, di waktu fajar, ya, dan seterusnya. Di waktu pagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah waktu untuk kita semangat dalam beramal saleh. Ya. Innad dunya yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Sesungguhnya agama itu mudah, itu Islam itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Hendaknya kalian beramal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Wasta'inu bil wasaddidu wa qaribu. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Ini kaidah saddidu wa qaribu. Sama juga kaidah dalam qaid fiqhiyah, ma la yudraku kullu la yudraku julluh. Kalau mungkin kita tidak bisa mengambil secara syumul, secara sempurna, paling minimal kita bisa mengambil sedikit darinya. Contoh misalnya di antara aktivitas rutin kita misalnya menghadiri pengajian, misalnya menghadiri ta'lim. Kita punya banyak kesibukan. Kita punya anak, kita punya istri, belum lagi dijemput istri misalnya, dijemput anak misalnya, atau kita mungkin punya anak bayi diurus dan seterusnya. Mala yudraku kulluh la yudraku julluh. Kita tidak bisa hadir ta'lim, tapi kita punya handphone, kita punya media sosial, kita bisa searching YouTube, kita nonton live streaming dan seterusnya. Mala yudraku kulluh la yudraku julluh. Paling minimal kita bisa mendengarkan kajian atau ta'lim di rumah kita. Kita sampaikan ke anak-anak dan seterusnya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Ya. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam. Ya. Dan ini juga kaidah, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit namun kontinu. Bukan amalan yang banyak namun ya muqata'ah, fihi inqita', terputus-putus. Lebih baik kita salat 2 rakaat daripada salat 8 rakaat misalnya salat tahajud tapi dia terputus-putus. Nabi mengatakan kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit namun berkelanjutan. Umat Islam sekarang melakukan banyak amalan saleh namun tidak kontinu. Terputus-putus amalannya. Bahkan ada istilah, dia ibadah itu berdasarkan moodnya. Kalau moodnya bagus dia ibadah, kalau tidak bagus moodnya stres, malas ibadah. Ya. Habul amali Allah adwamuha wa inqal. Dan juga disebutkan oleh beberapa, meskipun ini asar bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aswab al-hasanah ba'dahu. Di antara ciri bahwa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan itu berkelanjutan. Contoh misalnya kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, ada di antara kita mungkin yang 60 kali khatam. Ya, kami punya teman di Sibah 60 kali khatam, subhanallah, di bulan Ramadan. Dan sudah diumrohkan, diberikan hadiah umroh sama salah satu ustadz yang familiar di Makassar. Masya Allah, 60 kali khatam. Tapi ketika di Ramadan selanjutnya, saya tanya antum target berapa? Bilang 30 insya Allah. Tidak terlalu berat. Yang penting kontinunya luar biasa. Yang penting kita bisa berkelanjutan dalam beramal. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita istiqomah. Ya, kita istiqomah. Karena orang yang melakukan banyak amalan
namun tidak kontinu, maka dia tidak istiqomah. Tapi kalau dia sedikit tapi dia berkelanjutan bahkan, maka ini diantara bentuk Allah menerima ibadahnya dan bentuk bahwa dia diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kebiasaan orang soleh di pagi hari jamaah sekalian? Apakah kebiasaan orang soleh muraja'atus sarir, kembali lagi ke tempat tidurnya untuk tidur pagi? Ada, makanya ada istilah itu tipes. Tidur pagi enak sekali. Terkadang tidur pagi Masya Allah amik, ya luar biasa. Khususnya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, kalau dia tidur mungkin setelah waktu duha, tapi niatnya untuk mengembalikan energinya, makanya jamaah sekalian, untuk perkara-perkara mubah, usahakan kita niatkan untuk menguatkan fisik kita dalam beribadah. Jangan hanya sekadar kita lewatkan saja. Ya. Makanya perdagangan yang luar biasa atau perniagaan yang luar biasa di kalangan para ulama dan orang-orang saleh terdahulu adalah niat. Yang membedakan kita dengan amalan satu dengan amalan yang adalah niat. Contoh perkara mubah, makan. Kalau kita hanya sekadar makan tanpa meniatkan bahwa saya makan untuk mengembalikan energi saya beribadah kepadamu ya Allah, diberikan pahala ma'thub wa ma'jur. Apalagi misalnya futsal, ini luar biasa. Futsal ini meskipun yang jarang hadir tarbiyah, tapi kalau bilang tarbiyah jasa dia di futsal di sini datang itu. Kita niatkan olahraga kita karena Allah, untuk mengembalikan ruh kita, energi kita, melakukan amalan soleh. Ya. Jadi khususnya di bulan Ramadan misalnya, kita sudah itikaf, mungkin ada di antara ustaz-ustaz atau jamaah sekalian yang itikaf full 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena malamnya dia sudah gunakan untuk qiyamul lail. Bahkan ada satu masjid itu di Makassar, kalau tidak salah, ya satu masjid ini 3 juz porsi sholatnya untuk sholat malam. Ini luar biasa. Ada satu rakaat biasanya dapat 40 menit satu rakaat, hampir sejam itu 40 menit ya. Dia tidur pagi misalnya, maka tidur paginya diberikan pahala. Kenapa? Karena ingin mengembalikan energinya untuk beribadah di malam harinya. Tapi kalau hanya sekedar tidur pagi saja, tidak ada uzur dan seterusnya, maka ini tidak dibenarkan. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim membawakan bab dengan judul keutamaan tidak beranjak dari tempat solat setelah solat subuh dan keutamaan masjid. Dalam bab tersebut terdapat suatu riwayat dari seorang tabi'in. Ya, beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jadi Jabir ditanya, "Apakah engkau sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk?" Maka Jabir mengatakan, "Na'am, ya, saya biasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, katsiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha aw al-ghadata hatta tatlu asy-syams." Iya, beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah salat subuh hingga terbit matahari. Apabila terbit matahari, fa idza tala'atis syamsu qama wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fi amril jahiliyati fa yadhakuna wa yatabassam. Ya. Apabila matahari terbit, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan tempat salat. Dulu para sahabat biasa berbincang-bincang mengenai perkara jahiliyah. Lalu mereka tertawa sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran berzikir setelah salat subuh dan mengkontinukan duduk di tempat salat jika tidak memiliki udzur atau halangan. Ya. Intinya jamaah sekalian, di waktu subuh kita luangkan waktu kita untuk sejenak duduk di antara rumah Allah, zikir dan seterusnya. Tinggalkan dulu handphone, ya. Selesai, zikir saja, zikir terus hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Kemudian kebiasaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abu Wa'il dia berkata, pada suatu pagi kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud.
selepas kami melaksanakan sholat subuh. Kemudian kami mengucapkan salam di depan pintu, lalu kami diizinkan untuk masuk. Akan tetapi kami berhenti sejenak di depan pintu, lalu keluarlah budaknya sembari berkata, mari silakan masuk. Ya, disuruh masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kami masuk sedangkan Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Akhirnya Ibnu Mas'ud ditanya, mengatakan, apa yang menghalangi kalian padahal aku telah mengizinkan kalian untuk masuk? Lalu kami menjawab, tidak, kami mengira bahwa sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali berzikir hingga dia mengira bahwa matahari telah terbit. Lantas beliau memanggil budaknya, wahai budakku, lihatlah apakah matahari telah terbit. Si budak tadi kemudian melihat keluar. Jika matahari belum terbit, beliau kembali melanjutkan zikirnya hingga beliau mengira lagi bahwa matahari telah terbit. Beliau kembali memanggil budaknya sembari mengatakan, lihatlah apakah matahari telah terbit. Kemudian budak tadi melihat keluar jika matahari tersebut telah terbit. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami berzikir pada pagi hari ini. Subhanallah. Kita melihat bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud, ya, didatangi oleh seseorang, ya, mungkin ada tamunya, ya, ada tamunya selepas kami melaksanakan sholat subuh. Jadi mungkin ceritanya dikunjungi setelah sholat subuh. Kemudian disuruh masuk, tapi tetap saya berzikir. Ya, tetap saya berzikir kepada Allah. Saya sudah mengatakan silahkan kamu masuk, tapi dia tidak mau masuk karena khawatir mungkin ada anggota keluarganya masih tidur, tidak menutup auratnya misalnya, maka dia menunggu. Akan tetapi dia tetap masuk untuk, ya, mungkin ada hajat yang ingin disampaikan. Ini juga diantara hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bertamu ke rumahnya orang, ya. Paling tidak pertama kita menyampaikan kepada sahibul bait bahwa saya akan menghampirimu, saya akan datang kepadamu. Karena jangan sampai kita datang tiba-tiba tidak disiapkan kita makanan, jamuan. Ini kita sudah 1 jam dulu tidak ada teh keluar juga, tidak ada songkolnya keluar, tidak ada juga putu peseknya kelihatan, ya. Terkadang juga kan ada kode-kode biasa. Oh, masya Allah, kita biasa makan kalau pagi misalnya. Ternyata sahibul bait juga tidak paham dengan apa yang disampaikan. Sama juga dengan orang sakit. Pak Ibu, ya, kalau menjenguk orang sakit yang juga terlalu lama, mentang-mentang bestinya, mentang-mentang teman dekatnya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak ada waktu istirahatnya si orang sakit. Apalagi kalau misalnya orang sakitnya atau keluarganya mungkin sudah kasih kode, misalnya sudah disuruh pulang, dia bilang, masya Allah nih apa ki kesini, alhamdulillah naik motor, oh hati-hati ki kalau pulang, itu sudah isyarat itu pulang kok. Sudah lama kita nih cerita-cerita tidak ada tunjuk lagi nabawa. Paling minimal kalau ada orang sakit, teman tak siapa, boki bingkisan, kue kah, buah-buahan kah, ya. Sama juga kalau bertamu, kalau mampu untuk kita membelikan bingkisan kepada saudara kita, belikan. Karena ini bingkisan siapa tahu dia tidak punya makanan, itu kita makan nanti. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ketika itu berwujud manusia, tapi Ibrahim tidak tahu. Tapi kita lihat bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam menjamu Jibril. Jibril datang menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau akan diberikan anak. Tapi sebelum itu Jibril berwujud manusia. Maka Jibril disuruh duduk, ya. Disuruh duduk tabe. Maka disebutkan faja'a bi'ijlin samin. Ya. Maka Ibrahim keluar dari rumahnya, dia ambil apanya? Ambil kambingnya atau ambil untanya yang paling gemuk. Kemudian dia sembelih, kemudian dia jadikan makanan hidangan untuk Jibril. Tapi dia menyampaikan, wahai Ibrahim, saya ini Jibril utusan Allah, bukan manusia. Tidak perlu engkau berikan saya jamuan. Coba kita lihat bagaimana Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana kalau menjamu tamu. Terkadang ada sahibul bait tidak peka.
Ya, karena tidak ada jamuannya sama sekali, subhanallah. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dhaifahu. Kalau dia beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, maka dia apa? Fayukrim dhaifahu. Dia akan menjamu, dia akan memuliakan tamunya. Ini di antara bentuk kemuliaan tamu. Tapi mungkin masing-masing daerah beda metode penjamuan tamunya. Ya. Taib. Jadi hendaknya kalau kita ingin mendatangi rumah siapa saja, kita mengabarkan bahwa saya akan datang ke rumahnya kamu. Kemudian yang kedua, ketika sampai, di antara adab, kalau rumahnya tertutup, pintunya tertutup, ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Kalau ditanya siapa, jangan assalamualaikum. Apa siapa assalamualaikum? Kalau disebut assalamualaikum, siapa? Rizki. Oh, Rizki datang ki. Jangan hanya assalamualaikum saja, tidak sebutkan nama. Orang mungkin tidak tahu siapa ini. Kemudian ketika telah dibuka rumahnya, dibuka pintunya, di antara adab, jangan berdiri di hadapan pintunya. Hendaknya kita mungkin berdiri di samping pintunya atau mungkin di samping jendelanya. Kenapa? Supaya ketika dibuka pintu rumahnya, mungkin ada sesuatu yang pemandangan yang tidak bagus. Itu kan privasi sahibul bait, tidak boleh kita lihat. Maka hendaknya kita bergeser sedikit sehingga tatkala dibuka pintunya kita tidak langsung melihat. Mungkin ada istrinya tidak berhijab, mungkin ada anaknya begini dan seterusnya. Kemudian ketika kita sampai di rumahnya orang, masuk di rumahnya orang, ada juga itu orang kampungan ya, maksudnya mungkin baru dia lihat di rumahnya orang itu, luar biasa. Ini diantara tidak boleh kita memandang-mandang, bagus ini perabotnya. Duduk tenang sambil menunggu jamuan atau sambil menunggu sahibul bait keluar, mungkin dia belum mempersiapkan dirinya. Ini diantara adab ketika kita bertamu. Termasuk juga, saya tanya ke cowok, ini kan biasa di Bugis Makassar begini. Bagaimana hukumnya? Pergi ke walimah, yang diundang tertulis si fulan dan nyonya. Tapi kita datang satu kompi, satu desa, satu keluarga dengan anak dan cucu-cucu tak. Pertanyaan, yang diundang cuma satu, yang datang 30 orang. Berarti taruhlah 29-nya ini orang lain. Bagaimana hukumnya dia masuk, kemudian dia makan, apakah makanan yang dia makan halal atau haram? Apa kira-kira jawabannya ini Bapak Ibu sekalian? Jika bisa terjadi nih, pergi ke walimah, pengantin, mak botengi tahu diundang ki, tapi mungkin kita bawa anak-anak tak, kita bawa mungkin sepupu tak, kita bawa mungkin teman tak misalnya. Kira-kira kalau dia masuk kemudian dia makan makanannya, apakah halal atau haram? Makanan itu bisa menjadi haram kalau tidak diizinkan sama sahibul bait, sahibul hajah. Maka syariat memberikan kita solusi. Kalau kita diundang walimah misalnya, atau acara apapun itu, ada undangannya tertulis nama tak sama istri tak misalnya, kemudian kita bawa orang lain, di antara adabnya kita meminta izin kepada sahibul hajah. Tabe puang, ini saya bawa temanku kodon jauh-jauh dari fulan, dari ini, dari itu. Bisa kasih masuk juga, kasih makan. Kalau sahibul hajah mengatakan, oh iya kasih masuk Maki, silakan, maka halal. Tapi kalau tidak diizinkan, kita mau kasih masuk, kecuali catatan penting, kalau kita yakin bahwa yang punya acara ini langsung kasih izin, maka itu halal. Maksudnya insya Allah ini orang baik sekali, pasti diizinkan gini, pasti dikasih masuk ji. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak dikenal, hendaknya kita meminta izin kepada yang punya acara, kepada yang pengantin, atau mungkin yang ibunya misalnya. Dan tapi ini saya bawa ini teman misalnya, bisa tidak saya kasih masuk kodok makan juga? Oh iya silahkan. Dan hendaknya juga kita bisa bertanggung jawab kalau memang tidak bisa dikasih masuk dan diizinkan kodok masuk, padahal dia datang jauh-jauh dari tempat yang luar biasa, maka kita menjadi penjamin, kita kasih makan, bawa ke rumah nasi padang misalnya, kasih makan. Ini diantara kita, di luar biasanya Islam sampai masalah seperti ini diperhatikan kehalalan dan keharamannya. Ya karena terkadang kalau di pengantin kan orang tidak dilihat di siapa yang datang ini, keluarga atau tidak ini. Yang penting kalau pakai pakaian yang biasa digunakan ketika walimah, sudah tahu semua ini. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu.
Ya. Contoh lagi, bagaimana kalau misalnya ada walimah yang menggunakan musik? Boleh tidak kita hadiri? Ada letonna, ada engkama kelong. Bagaimana hukumnya itu? Kita boleh datang atau tidak? Boleh saja, kalau kita bisa menjaga diri tak. Tapi yang lebih baik, mungkin kita datang setelah acara atau sebelum acaranya. Dan tabib puang, ini saya ada kegiatan besok, mungkin tidak sempat datang. Berbohong dalam kebaikan itu dibolehkan di dalam syariat kita. Berbohong untuk jauh dari kemudaratan itu dibolehkan dalam syariat kita. Mungkin karena ada juga orang kalau ada musik terganggu. Ya, saya punya juga kawan kalau ada musik dia mau muntah. Ini bagaimana ketebalan imannya itu, subhanallah. Akhirnya kita datang sampaikan kepada sahibul haja misalnya, mungkin sebelum acara atau sesudah acara. Dan tabi ini saya tidak bisa datang kemarin karena qadarullah ada begini ini pas salat tak baru kasih misalnya. Dan seterusnya. Baik. Kemudian bagaimana kebiasaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pagi hari? Ini Syekhul Islam, ya Syekhul Islam, ulama terdahulu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa adalah orang yang gemar beribadah dan bukanlah orang yang kelihatan bengis sebagaimana anggapan sebagian orang. Kita dapat melihat aktivitas beliau di pagi hari sebagaimana dikisahkan oleh muridnya. Ketika menjelaskan faedah zikir, bahwa zikir dapat menguatkan hati dan ruh, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu saat salat subuh, kemudian setelah salat subuh beliau duduk sambil berzikir kepada Allah Ta'ala hingga pertengahan siang. Kemudian berpaling padaku dan berkata, ini adalah kebiasaanku di pagi hari. Jika aku tidak berzikir seperti ini, hilanglah kekuatanku. Jadi sarapan itu ada dua jenis sarapan kita sebagai seorang muslim. Sarapan ruhiyah, sarapan rohani, dan sarapan jasmani. Kalau sarapan ruhiyah ini zikir. Jadi ini sarapan yang harus kita berikan dulu hak kepada tubuh kita, kepada jiwa kita, itu zikir. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang mendawamkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan subhanallah, kalau kita lihat zikir pagi dan petang jamaah sekalian, semua jenis doa, semua jenis hajat kita sudah termaktub di zikir pagi dan petang. Kita ingin kesehatan, kita ingin dilindungi dari keburukan, ada. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya, dan seterusnya. Maka dikisahkan lagi bahwa ada orang yang terkena sihir atau ingin disihir. Maka orang yang hasad ini kepada saudaranya mendatangi dukun untuk menyantet saudaranya tersebut. Kemudian dia menyewa dukunnya, dia bayar mahal-mahal, mungkin setan tingkat dewanya, iblis tingkat dewanya dia mau kirim untuk menyihir orang tersebut. Orang tersebut tidak bisa terkena sihir. Kenapa? Karena dia mendawamkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi dan di petang hari. Subhanallah. Maka orang yang memberikan sihir tersebut mengatakan, saya tidak mampu memberikan sihir kepada orang ini karena dia mendawamkan doa yang tadi kita sebutkan. Bahkan dia sudah mau kirim iblis tingkat yang mungkin paling senior nih, ya, sudah banyak pengalamannya untuk menyihir orang, tapi tidak bisa tembus karena dia dawamkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari hendaknya kita memulai dengan sarapan ruhiyah. Sebelum kita sarapan makanan, kita berikan sarapan juga kepada jiwa kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di pagi hari kita yakin bahwa Allah akan membukakan kita pintu rezeki dari manapun, dari arah manapun, dan kita tidak sangka-sangka. Karena ini bentuk kita memberikan porsi kepada diri kita, porsi takwa. Kata Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, haqqa tawakkuli, dengan sebaik-baik takwa,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan solusi dari jalan-jalan yang tidak dia sangka. Ya. Ini kita memberikan porsi takwa kepada diri kita sebelum kita memulai aktivitas, dengan kita pertama mendekatkan diri kepada Allah. Kita salat duha, ya. Semua sendi kita, jamaah sekalian, memiliki hak untuk disedekahkan. Tapi cukuplah kita salat 2 rakaat di waktu duha, maka seperti kita telah menyedekahkan semua anggota tubuh kita. Kita punya hak untuk sedekah. Kita pribadi mungkin ada yang mendawamkan, yang ada yang merutinkan sedekah. Kemudian di tubuh kita juga punya sedekah, ada hak untuk dia sedekah, tangan kita, sendi-sendi kita dan seterusnya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari khusus ya kita sebagai seorang muslim untuk mendawamkan dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih di pagi, kemudian di petang hari, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Konsep tawakal jamaah sekalian bukan hanya sekadar kita menyerahkan diri kepada Allah, tapi kita harus ikhtiar, harus memaksimalkan usaha dulu. Ustaz, saya sudah kerja dari pagi sampai malam, tapi rezeki belum datang, ya. Mungkin ikhtiar kita belum maksimal. Mungkin kita hanya duduk di kantor tanpa menerima arahan, hanya duduk saja. Ya, kalau kita mungkin ingin berikhtiar, kita bertanya, kita mencari sumber solusi. Sebagaimana dahulu Nabi SAW mengisahkan ada seseorang yang mendatangi masjid dengan untanya. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah dan saya menyimpan unta saya di sini. Maka dia mengatakan, tawakalmu salah. Makanya dia bilang tawakal, ada dibilang tawakul. Tawakal itu dia berserah diri setelah dia ikhtiar. Kalau tawakul hanya sekadar berserah diri tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha sama sekali. Maka dia Nabi mengatakan, ketika engkau ingin bertawakal kepada Allah, ikat untamu. Ikat, karena kalau kamu tidak mengikatnya, setelah sholat hilang untamu karena engkau tidak ikat. Tapi antara engkau bertawakal kepada Allah, bentuk engkau bertawakal kepada Allah adalah engkau mengikat untamu, kemudian engkau menyerahkan diri kepada Allah bahwa saya sudah mengikatnya, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini, Ustaz? Oke, mungkin demikian kajian kita, sudah masuk waktu syuruk juga. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, saya mengingat beberapa tahun silam ya, ketika pertama mengisi kajian di Masjid Jami' Kubah sekitar tahun 2024 ya, Masya Allah, dengan semangat ikhwah yang luar biasa dalam menuntut ilmu, dan Pare-Pare banyak kenangannya selain kampung ibu kami rahimahullah, dan juga banyak kenangan-kenangan dakwah di sana. Kami pernah mengunjungi satu masjid khutbah Jumat atau di daerah dekat kebun sayur, dan jamaah berpesan kepada kami, Ustadz sering-sering datang karena kami di sini tuh minoritas. Mungkin hari kita tahu tempatnya yang masjid tapi dikelilingi oleh orang-orang Toraja, orang-orang Kristen, ya, orang Nasor. Dia berpesan kepada kami untuk datang-datang ke Ustadz, ya kami juga butuh tambahan ilmu, ya. Ini program yang luar biasa, program Safari Dakwah. Insyaallah ini terakhir. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita di waktu yang selanjutnya, karena kata Nabi SAW, zur ghibban tasdad hubban, ya. Kunjungilah sesekali maka Allah akan menanamkan kecintaan kepada saudaramu, ya. Teman yang sejati itu bukan yang harus selalu ketemu tiap hari, tapi jarangkanlah ketemu, jarang kita ketemu, tapi kalau kita ketemu, Masya Allah, ada lagi iman didapatkan, ada lagi nasihat kita dapatkan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga di waktu selanjutnya kita bisa bertemu dalam keadaan kita sehat walafiat, dan kita semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.